Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat atau sedang pilek, semoga Allah akan segera angkat penyakit kalian. Amin. Baik, kita hari ini kalian bertemu lagi sekarang bersama Bu Ulfi, walaupun via via YouTube, via video nggak apa-apa ya. Yang penting pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Semoga amin. Hari ini kita akan belajar tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada hari ini kita akan belajar SKI tentang apa? Tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kemarin sudah belajar tentang masa kecilnya Nabi, tentang masa remajanya Nabi, kita sudah mengetahui. Nah, hari ini kita akan mengetahui gimana sih Bu masa dewasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gimana gitu. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Ista'idu du'aan. Kedua tangannya diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu. Amin. Nah, sebelum masuk pada bab masa dewasa Nabi Muhammad, mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad, Ibu mau bicara dulu. Kemarin tuh pada semester 1 ada pertanyaan yang bikin kita bingung, yang terkejut. Ada pertanyaan gini. Pada usia berapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berdagang ke negeri Syam? Nah, ya pertanyaannya seperti itu. Pada usia berapa? Sebentar. Nah, jadi pertanyaan itu, pada usia berapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah untuk berdagang? Kan jawabannya yang benar itu adalah 25. Terus kemarin ada yang nanya, Bu kok kalau 12 itu, saya jawab 12 itu udah salahin. Iya udah salahin, karena jawabannya benar adalah pada usia 25 tahun. Nah, pada usia 12 tahun itu adalah Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti kafilah berdagang ke negeri Syam. Bukan untuk berdagang, tapi mengikuti kafilah dagang. Beda ya. Ketika umur 12, Nabi Muhammad mengikuti kafilah dagang ke negeri Syam. Ketika usia 25 tahun, Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, itu bedanya. Perlu diperhatikan. Dan terus, maaf ya, ganggu. Gue mau cari cahaya. Nah, terus, hanya itu aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Nih, maaf, Ibu udah share dulu. Sini aja ya. Jadi, pada pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, awalnya gini. Nabi Muhammad tuh kan kerjasama tuh antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar pedagang yang kaya raya gitu. Nah, Nabi Muhammad tuh membantu Sayyidah Khadijah untuk membawa dagangannya ke negeri Syam pada usia 25 tahun. Nah, ketika pulang dari negeri Syam, dari kota Syam itu, Nabi Muhammad membawa pulang dengan untung yang besar. Pada mulanya tuh Sayyidah Khadijah sudah tertarik dengan penampilan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ganteng,
Nabi Muhammad memiliki wajah yang ganteng, wajah yang tampan, berpenampilan yang menarik, berpenampilan yang sopan. Nah, dari situ Sayyidah Khadijah sudah tertarik dengan Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad pulang dari negeri Syam, membawa hasil barang dagangannya Khadijah yang membawa untung yang besar, Sayyidah Khadijah tambah menarik gitu. Jadi Sayyidah Khadijah bilang Nabi Muhammad udah ganteng, sopan, pinter dagang gitu. Jadi Sayyidah Khadijah jadi suka sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada setelah beberapa waktu nih, Nabi Muhammad beberapa waktu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Setelah selesai perdagangan itu, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Terus walaupun usia mereka di antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu jaraknya jauh, itu tidak menghalangi untuk mereka berbahagia. Mereka tetap berbahagia, mereka berbahagia dengan pernikahan mereka, dan Allah menganugerahkan kepada pernikahan Nabi Muhammad SAW itu dan Sayyidah Khadijah dengan 6 orang anak, 2 anak laki-laki, 4 orang anak perempuan. Tapi yang kita ketahui yang beredar di mana itu anaknya Nabi Muhammad ada 7. Anaknya Nabi Muhammad ada 7. Nah, yang satu ini adalah anak dari, kan istrinya Nabi Muhammad itu kan banyak. Nah, yang satu ini adalah yang bernama Ibrahim, anak dari Sayyidah Maryatul Qibtiyah. Nah, dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah ini dianugerahkan 6 orang anak, dan pernikahan Nabi Muhammad dengan Maryatul Qibtiyah dianugerahi dengan 1 orang anak. Jadi jumlah anak Nabi Muhammad ada 7. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan gini, berapa anaknya Nabi Muhammad SAW? Jawabnya 7. Oke? Jawabnya tuh 7. Kalau misal pertanyaannya gini, berapa anak Nabi Muhammad SAW dari istri yang bernama Khadijah? Nah, itu baru jawab 6 gitu. Paham ya? Nah, gue punya lagu nih tentang anak-anaknya Nabi. Nadanya lagunya gini, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah gitu. Nah, kita dengar lagunya dulu ya. Udah siap belum mau dengar lagu? Kita putar lagunya ya sekarang. 1, 2, 3. Keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama
Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali Lagi Habib. keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Pare, sudah selesai. Nah, tadi lagunya. Bisa ya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ingatnya, pakai lagu aja nggak apa-apa supaya lebih cepat ingat. Selanjutnya yaitu ada ibu di bawah ya, nggak apa-apa. Teladan Nabi Muhammad SAW dalam berkeluarga. Gimana sih Nabi Muhammad dalam keluarganya tuh? Nah, hakikatnya tujuan dari berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang bahagia. Jadi kalau misalkan ada masalah itu harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman. Misal ada kejadian apa? Misal kakak sama adik, misal kalian punya kakak nih, terus kalian berantem sama kakak kalian. Nah, itu harus diselesaikan dengan cara jangan satu sepihak gitu, semua harus diselesaikan secara bersama-sama gitu, dibicarakan dengan baik-baik sehingga bisa baikan kembali gitu. Jangan sering-sering berantem ya. Nggak boleh, kalau ada masalah harus diselesaikan dengan secara baik-baik dan dibicarakan dengan baik-baik supaya semuanya masalahnya clear, tidak ada yang dirugikan dan semuanya. Dan kalau ada yang salah minta maaf, yang disalahin ya yang gimana ya, kalau misalkan kalian salah kalian maafkan gitu. Pokoknya kalau ada masalah jangan didiemin, diselesaikan secara baik-baik gitu. Terus Sayyidah Khadijah nih sangat membantu dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dalam Sayyidah Khadijah dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad, beliau mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk membantu Nabi Muhammad dalam memperjuangkan ajaran agama Islam. Ada sebuah cerita, jadi ketika itu Sayyidah Khadijah pengen minta delima, dicariinlah oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cari terus sampai kemana-mana hingga akhirnya Nabi Muhammad dapat tuh buah delimanya. Nabi Muhammad dapat buah delimanya. Nah terus ketika mau pulang, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki. Siapa? Terus Nabi Muhammad tuh bertanya kepada laki-laki itu. Ada di halaman 85. Nabi Muhammad terus bertanya pada laki-laki itu. Kan laki-laki itu mukanya sedih, itu sih tanya sama Nabi, kamu kenapa sedih gitu? Kata laki-laki itu, istri saya tuh sedang hamil. Kata laki-lakinya, istri saya sedang hamil. Terus istri saya tuh ngidam, istri saya tuh pengen banget makan buah delima. Saya udah cari kemana-mana ya Nabi gitu, tapi saya nggak nemu gitu. Nah pada saat itu Nabi Muhammad punya delima, hingga akhirnya dikasihlah buah delima itu kepada kepada laki-laki itu. Laki-laki itu sangat senang, gembira, sehingga dia bisa membawa pulang delima untuk istrinya tadi yang sedang hamil. Nah setelah itu kan Nabi Muhammad pulang tanpa membawa delimanya. Terus setelah pulang sampailah rumah, terus beliau cerita ke Sayyidah Khadijah tentang yang tadi. Apa tanggapan Sayyidah Khadijah? Apakah Sayyidah Khadijah marah karena Nabi Muhammad tidak membawa delimanya?
bawa pulang ke rumah? Ternyata tidak. Kata Sayyidah Khadijah, kalau misalkan itu, ini kita lihat bukunya. Kalau kalau memang buah delima itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, saya ikhlas gitu, kata Sayyidah Khadijah. Saya ikhlas dan itu sedekah kita gitu. Jadi Sayyidah Khadijah nggak marah, Sayyidah Khadijah ikhlas karena itu sebuah sedekahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Selanjutnya yaitu teladan Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Gimana sih Nabi Muhammad dalam bermasyarakat tuh, gimana sikap beliau? Nah, beliau itu adalah sosok yang pribadi yang sangat sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya itu sangat disenangi oleh orang lain. Beliau nggak punya akhlak tercela satupun. Sedikit pun Nabi Muhammad nggak punya akhlak tercela. Nah, karena itu Nabi Muhammad pantas dan digelari julukan Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Ditambah lagi ketika kebijaksanaan itu terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu. Hajar tuh batu, aswad itu hitam. Nah, jadi pada usia Nabi Muhammad yang sekitar 35 tahun itu terjadi banjir bandang di kota Mekah, sehingga bangunan-bangunannya ada sedikit kerusakan. Setelah itu ada perenovasian. Nah, ketika renovasi sampai pada peletakan Hajar Aswad itu ada sengketa sedikit. Jadi mereka tuh berselisih, mereka tuh berbeda pendapat. Mereka tuh ngomong, ini siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad nih gitu. Karena siapa yang pantas? Karena Hajar Aswad tuh batu yang mulia gitu. Terus ya pada akhirnya di situ terjadilah pertumpahan darah di kota Makkah. Datanglah pembesar Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia berkata, angkatlah menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat masjid. Gitu. Angkatlah, jadi orang yang pertama kali masuk masjid, dialah yang mengangkat batu itu. Dan mereka masyarakat Makkah itu menerima cara ini. Terus pada akhirnya Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW dikehendaki oleh Allah untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Apakah Nabi Muhammad sendirian mengangkat Hajar Aswad itu? Tidak. Nabi Muhammad minta ambilin surban. Surban. Kata Nabi Muhammad, berikan aku sehelai surban. Apa yang terjadi? Setelah itu surbannya tuh dibentangkan di Hajar Aswad tuh diletakkan di tengah surban. Jadi Hajar Aswad itu berada di tengah-tengah surban itu. Setelah itu ujung-ujungnya tuh dipegang bersama-sama, lalu diangkatlah Hajar Aswad tersebut. Gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak egois dalam mengangkat Hajar Aswad tersebut. Walaupun dia yang terpilih untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut, Nabi Muhammad nggak egois, dia nggak angkat sendiri. Beliau mengajak para pemuka kabilah itu untuk mengangkat secara bersama-sama ujung-ujung sorban tuh. Gitu. Ya semoga kebayang ya di pikiran kalian. Kenal sorban kan? Sorban tuh yang ada, kalau sorban tuh kalau dibentangkan ada ujung. Nah, jadi semuanya tuh pada megang ujung-ujungnya. Jadi Hajar Aswad tuh nggak diangkat sendirian oleh Nabi. Hajar Aswad diangkat secara bersama-sama. Nah, setelah sampai dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad. Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat yang semula. Jadi selesailah permasalahan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Nah, dari situ
pada puas masing-masing karena sudah mengangkat Hajar Aswad tersebut. Gak ada yang berantem lagi. Nah, dengan peristiwa ini Nabi Muhammad tambah dikenal dengan orang yang jujur, orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak egois, nggak menang sendiri gitu. Beliau mau bersama-sama untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Setelah dekat sampai setelah dekat dengan tempat semulanya, baru Nabi Muhammad mengangkatnya Hajar Aswad tersebut ditempatkanlah di tempat yang semula. Gitu deh ceritanya. Dah, cukup hari ini, semoga jelas ya penjelasan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, Ibu dibukakan pintu maafnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke Bu Uti. Oke, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan kita baca doa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca doa bersama-sama. Ista'idu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tugasnya halaman 89 sampai 90. Bagian A dan B. Dikumpulnya di Classroom ya, bukan di WhatsApp. Dikumpulnya di Classroom. Nanti Ibu kasih link Classroomnya. Oke? Kalau ada yang ingin tanyakan silakan WhatsApp ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.